Shalom bagi kita semua di berbagai tempat di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita kembali beribadah pada minggu kedua setelah Epifanias. Tuhan Yesus Kristus telah nyata bagi kita. Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Kami memuji Engkau, ya Yesus, Anak Allah. Engkaulah Raja yang kami sembah. Tuhan mengenal engkau. Demikian topik minggu hari ini. Oleh karena itu kita dipanggil, marilah mengikut Dia. Naikkanlah puji-pujian bagi Tuhan, Raja Maha Tinggi. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami.
Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat yang ditetapkan pada kita pada minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering melakukan dosa di hadapan-Mu, dan kami sering membangkitkan amarah-Mu. Kami sering lupa berharap akan kekuatan-Mu yang mampu memberikan kami yang terbaik. Karena itu kami sering bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang ke dunia ini? Ya Tuhan Allah, Engkau mengenal kami dan seluruh kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami, janganlah kiranya mengingat segala dosa kami dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami.
Engkaulah Tuhan yang telah memperlihatkan dirimu kepada kami. Engkaulah yang menjadi guru yang bersedia mengajari kami dalam hidup kami. Tetapi kami sering meninggalkan pengajaran-Mu karena kejahatan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sumber berkat yang melimpah, lepaskanlah kami dari belenggu dosa karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau mengenal kami dan seluruh kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah permohonan kami. Angkatlah kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang telah bersinar di dunia ini, agar kami hidup suci, saleh, dan tidak lagi berbuat jahat, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati,
di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja mengelilingi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengakui. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Januari 2021. Yang pertama, minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias atau Hapapatar dengan topik Tuhan mengenal engkau ditanda Tuhani Doho. Yang kedua, mulai minggu tanggal 10 Januari 2021, ibadah kita akan lakukan melalui Zoom meeting. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikuti ibadah dimaksud. Demikian untuk diketahui bersama. Yang ketiga, sehubungan dengan ibadah yang masih kita lakukan di rumah, kami harapkan semua persembahan dikumpulkan
berupa persembahan syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Persembahan ditransfer ke rekening ketua pada tahun atas nama Satpasaribu, nomor rekening sekian-sekian. Adapun yang menyerahkan persembahan minggu dan persembahan syukur sampai dengan minggu hari ini tertera di warta kita. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Perhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan minggu hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Nas untuk saudara-saudara dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ucapan terima kasih. Kami dari Perhalado HKBP Rungkut Resort Surabaya mengucapkan terima kasih yang sungguh mendalam kepada seluruh jemaat yang terkasih atas perhatian dan kepedulian yang telah berbagi berkat-Nya untuk gereja kita. Kami mendoakan semoga kasih karunia Bapa semakin bertambah kepada jemaat dan kita semakin memuliakan nama-Nya. Demikian warta jemaat di dalam minggu ini. Kiranya iman kita semakin bertumbuh menjadi saluran berkat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga. Terima kasih kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa atas kasih-Mu yang sangat melimpah kepada kami. Serta berkat-berkat-Mu yang kami rasakan nyata pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu menunjukkan kesetiaan kami ya Bapa untuk melayani Huria-Mu. Terlebih di masa ini ya Tuhan. Di masa sulit yang kami dan seluruh dunia mengalami Tuhan. Kami tetap bersemangat. Kami masih tetap menunjukkan bahwa Engkau memang pantas untuk disembah, pantas untuk dilayani Bapak. Kiranya Tuhan senang, kiranya Tuhan memberkati kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan. Di situ juga kami Tuhan memohon kepadamu. Berikan hikmat yang daripadamu Tuhan supaya kami tetap bisa menjaga kesehatan kami melalui protokol-protokol yang telah ditetapkan pemerintah kami ya Bapak. Supaya kami boleh Tuhan di hari-hari berikutnya bisa melayani dengan kondisi prima. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang juga sekarang ini Tuhan beribadah di rumah Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi situasi yang seperti ini Tuhan. Tetapkan bahwa mereka adalah anak-Mu, mereka masih setia kepada gereja-gereja-Mu Tuhan. Menyembah, bernyanyi, dan juga memberikan yang terbaik untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anak-anak kami yang di sekolah, yang kerja, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang jauh dari kami, juga kami serahkan kepadamu. Yang berulang tahun Tuhan, jika ada, minggu-minggu ini Tuhan kami memohon kepadamu. Sukacita yang Kau berikan Tuhan, itulah pertanda Engkau masih sayang. Kau berikan usia 1 tahun kembali kepada mereka. Mereka hidup sukacita Tuhan, tambahkan rezeki bagi mereka Tuhan. Supaya mereka semakin tahu mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah kami yang telah banting tulang Tuhan untuk menjaga kesehatan rakyatnya Tuhan. Berikan juga ke mereka hikmat supaya rakyat Indonesia seluruhnya Tuhan menjadi sadar bahwa COVID ini dilawan hanya dengan kebersamaan, kekuatan bergandengan tangan ya Tuhan. Dengan begitu kami boleh melewati ini dengan serempak, dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Pelayan-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Sintua, Purba Tuhan, kami serahkan kepadamu. Jika beliau ini berada di luar kota Tuhan, hal yang terbaik dilakukan untuk
Engkau Tuhan. Jaga dia, jaga keluarga dia Tuhan, supaya menjadi keluarga yang sehat tak kurang satu apapun. Ruasmu yang sakit, jika ada sembuhkan ya Bapa. Ruasmu yang berada dalam kondisi buruk Tuhan, terpuruk hari ini, jamah dia Tuhan. Kalau sakit sembuhkan, kalau dalam kesulitan ekonomi ya Tuhan, berikan hikmat kepadanya, supaya dia tetap bergembira, tetap bisa mengambil jalan yang terbaik Tuhan yang Kau tunjukkan. Terima kasih Bapa, masih banyak yang kami akan serahkan kepadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau tahu itu. Inilah doa kami Tuhan, semuanya itu kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes 1, ayat 43 sampai dengan ayat 51, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, satu hal yang sulit dilakukan oleh manusia, termasuk orang Kristen, termasuk kita semua, adalah mengenali diri.
manadda diri macemoldoon taulahun. Ada sebuah kata bijak mengatakan Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Artinya ketika muncul pertanyaan siapakah aku? Siapakah saya menurut diri saya sendiri? Siapakah saya menurut orang lain? Dan yang terpenting adalah siapakah saya di hadapan Tuhan? Ketika saya katakan Allah mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Yang mau saya katakan di situ Bapak Ibu Saudara adalah jangan pernah memakai tolak ukur manusia untuk menilai diri sendiri. Alaniaha, karena ketika kita memakai suhat-suhat atau tolak ukur dari dunia ini, maka kita mungkin akan mengenal orang dari jabatannya. Maka kita akan mengenal orang dari kekuasaannya. Kita akan mengenal orang dari keahlian ilmu pengetahuannya, kekuatannya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memakai kekuasaan dan kemuliaan, maka kita akan melihat orang-orang di sekitar kita adalah sebagai anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karenanya sangat sering manusia keliru untuk mengenal manusia yang lainnya. Manusia selalu melihat latar belakang. Manusia selalu melihat daerah, wilayah, dan lain sebagainya. Ini terlihat sama seperti yang ditunjukkan oleh Nathanael dalam nas ini. Sepertinya dia menganalogikan sebuah wilayah dengan pengenalan terhadap seseorang. Termasa di ngulute si sonari oleh sukun perdia dui bana. Oh, perlu etot dui. Oh, baliak do gabe dalle inna misalnya. Dia orang mana? Oh, dari daerah ini. Oh, pantas dia begitu dan lain sebagainya. Nathanael menunjukkan hal itu. Ketika dia dijumpai oleh Filipus, memperkenalkan siapa Yesus yang dari Nazaret itu, dia langsung menjawab, apa rupanya yang bisa dibanggakan dari Nazaret? Apa rupanya yang baik? Atau mungkinkah datang sesuatu yang baik dari Nazaret? Karena apa? Karena pada saat itu daerah Nazaret adalah daerah yang terpuruk, tertinggal bahkan tidak diperhitungkan. Ada sebuah istilah dalam bahasa Karo yang populer juga ini dalam bahasa Indonesia. Labu kulit nentukan isi. Bukanlah kulit yang menentukan isinya. Artinya bukan hal lahiriah atau hal duniawi yang mempengaruhi dasar iman seseorang, dasar iman percaya kita kepada Yesus sehingga kita mau mengikut Dia. Tapi oleh karena kuasa kasih-Nya yang dinyatakan melalui pekerjaan dan pelayanannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang mengenal kita secara utuh, bukanlah memakai tolak ukur dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat nas kita pada minggu ini adalah lanjutan dari pemilihan murid-murid Yesus yang pertama. Setelah Yesus memilih Andreas dan Simon Petrus, kemudian Yesus katakan berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus, dan ketika dia bertemu dengan Filipus, satu hal yang disampaikan adalah, ikutlah aku. Ihutun ma au. Seandainya ini terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita didatangi, langsung dipilih, engkau menjadi pengurus kategorial misalnya. Engkau menjadi penatua misalnya. Dan yang lain sebagainya. Tentu hal ini mengejutkan bagi kita. Namun apa yang diperlihatkan oleh Yesus kepada Filipus yang secara mendadak ini, Yesus hendak menyatakan kuasa dan kedaulatannya kepada manusia. Ini ditegaskan Yesus kembali di dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan ini merupakan menjadi tema besar kita di tahun ini,
di tahun pemberdayaan ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya engkau pergi berbuah dan buahmu itu tetap. Bukan dari tolak ukur manusia itu. Halani, holo sipata hola binereng rupani, tabereng di lingkungan ta, adong na lancar manang dinggan maja habibil, baitur tatudo ima calo situa nina rupani. Suhak-suhak ni jolma doi, itu tolak ukur manusia, bukan tolak ukur atau pemilihan dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita menjadi orang percaya, kita menjadi ruas nihuria, kita menjadi penatua, kita menjadi pelayan, kita menjadi pengurus kategorial, kita mampu melayani di tengah-tengah gereja. Sering saya katakan, itu adalah sebuah misteri. Misterion, rahasia Allah yang tidak bisa diungkap oleh manusia. Sohuwoto marhata batak, waduh gabe situa. Sonahu pahami Alkitab, bagaimana saya bisa menjadi pelayan? Sohuwoto maredde, waduh boyau masuk tupunguan kategorial, dan lain sebagainya. Itu adalah tolak ukur manang suhak-suhak ni colma. Nanang idota apa yang dinyatakan tadi dalam nas ini, ketika Yesus bertemu dengan Filipus, dia langsung mengatakan, ikutlah aku. Oleh karenanya bagi kita semua umat Kristen yang sudah dipilih, ditetapkan, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan, peralado, dan lain sebagainya, satu hal yang harus kita ingat, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, memberitakan Injil adalah keharusan. Sekali lagi, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bukan berarti kita harus selalu megang Alkitab, pergi ke pasar, berkhotbah dan lain sebagainya. Tidak. Tapi dari kehidupan kita, tata cara kehidupan kita, pekerjaan kita, kita pakai untuk memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dari proses pemilihan Filipus ini juga kita diingatkan bahwa Yesus memilih anak-anaknya, Yesus memilih murid-muridnya, bukan berdasarkan kelebihan dan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan kemauan dan ketaatan para murid untuk mengikut dia. Dan ini sudah terjadi dari sejak perjanjian lama. Ketika Tuhan memanggil dan memilih Musa, apa jawaban Musa? Oh Tuhan, saya ini bukan orang yang pandai berbicara. Ketika Yesus memilih Nabi Yesaya, apa yang dikatakannya? Ya Tuhan, aku ini memiliki mulut yang najis, bibir yang najis. Ketika Tuhan memilih Nabi Yeremia, oh Tuhan, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Pemilihan Tuhan, pengenalan Tuhan akan diri kita, bukan memakai tolak ukur manusia, tetapi Tuhan memiliki tolak ukur tersendiri. Dan itulah topik minggu kita pada minggu ini. Tuhan mengenal kita. Ditanda Tuhan itu. Setelah Filipus bertemu dengan Yesus, ia menemui Nathanael dan menceritakan tentang Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini tadi yang saya katakan. Nathanael menjawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini adalah bentuk dari sebuah keraguan atau ketidakpercayaan karena status tempat tinggal, karena status keturunan yang dipandang rendah dan tidak terhormat. Memang betul, untuk mengenal seseorang itu membutuhkan proses. Tidak dengan instan, tidak begitu cepat, bahkan harus membutuhkan waktu untuk mengenal. Tapi berbeda. Percaya akan Yesus harus dengan dasar iman dan pengharapan yang teguh. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Pertemuan Nathanael dengan Yesus yang diprakarsai oleh Filipus merubah keraguan
menjadi kepastian dan menumbuhkan iman yang kuat. Inilah Epifanias, penyataan Yesus yang setelah lahir, yang sudah kita rayakan di bulan lalu itu, dinyatakan dalam kehidupan kita, harus merubah keraguan menjadi kepastian dan juga menumbuhkan iman yang kuat. Oleh karenanya, seruan ini diserukan juga di minggu-minggu Advent melalui suara agenda yang mengatakan, patugijang matohang muna, angkatlah kepalamu. Ketika nong patar Yesus Kristus itu berepifanias di HKBP Rungkut ini, maka setiap jemaat angkatlah kepalamu. Keraguan, angkat kepalamu menjadi kepastian. Sakit penyakit, angkatlah kepalamu menjadi semangat kesembuhan. Arsa niroha, angkatlah kepalamu menjadi sukacita. Dan bertumbuhlah imanmu dengan kuat. Pengakuan iman Nathanael menumbuhkan ketaatannya untuk menerima dan mengikut Yesus sebagai murid. Inilah menjadi sukacita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nathanael memang bukan orang yang mudah percaya, bahkan Nathanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena berasal dari Nazaret. Nazaret, kota yang dianggap buruk dalam hal moral apalagi, maka dia berpikir tidak mungkin yang dinyatakan Mesias akan datang dari sana. Tetapi Yesus melayani Nathanael dengan penuh sabar. Apa yang dilakukan Nathanael di bawah pohon ara itu? Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi, Yesus mengatakan bahwa Nathanael ini adalah orang Israel yang murni. Orang Israel yang sungguh-sungguh. Jadi pada saat itu ketika Filipus menemui Nathanael di bawah pohon ara, Nathanael sedang belajar hukum Taurat. Dia belajar akan firman Tuhan di sana. Itu sebabnya ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus memunculkan kebaikan-kebajikan yang ada dalam diri Nathanael. Yesus memuji ketulusan hati Nathanael. Yesus memuji dan menghargai ketekunan Nathanael mempelajari dan merenungkan hukum Taurat di bawah pohon ara itu. Bahkan dikatakan Yesus, aku melihat engkau dan apa yang kamu lakukan di bawah pohon ara itu. Ini adalah sebuah ungkapan yang berarti bahwa Yesus melihat Nathanael sedang bersungguh-sungguh mempelajari hukum Taurat. Menyadari hal demikian, maka Nathanael mengenal Yesus lebih dalam lagi dan hatinya tersentuh. Nathanael percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Kadangkala mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang seperti Nathanael ini. Jangan-jangan juga ada di antara kita. Kritis, tidak mudah percaya, bahkan cenderung berprasangka buruk. Ketika mengetahui asalnya dari mana, ketika mengetahui latar belakangnya bagaimana, dia langsung berprasangka buruk. Kita mungkin akan menjadi memilih untuk menjauhi orang-orang seperti ini karena takut disakiti akan sifatnya yang buruk itu. Tapi tidak demikian. Apa yang diajarkan Yesus ini, dia melayani dengan penuh kasih, dia mampu melayani dengan baik karena melihat hal-hal yang baik juga ada dalam diri Nathanael. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang menjadi kesimpulan yang mau saya sampaikan dari firman Tuhan pada minggu ini. Pertama, rencana Tuhan terhadap manusia sudah lama dipikirkan, sudah jauh sebelumnya dirancang oleh Allah, yaitu rancangan keselamatan yang sudah jauh ada sebelum kita menyadarinya. Hodo nasomal nahudogi, bahwa Tuhan jauh lebih mengenal diri kita sendiri daripada diri kita mengenali siapa diri kita. Yang kedua, panggilan atau pemilihan murid bukanlah berdasarkan kelebihan
bukanlah berdasarkan keahlian, tetapi berdasarkan kemauan dan kesetiaan dalam melakukan tugas panggilan Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya kepada Yesus anak Allah, ia adalah anak-anak Allah dan senantiasa siap untuk dibentuk, diubah, dan ditahirkan tanpa dipengaruhi oleh keinginan lahiriah dan keinginan-keinginan dunia ini. Tuhan mengenal kita, ditanda Tuhan itu kita. Oleh karenanya dalam pengharapan kita harus bersaksi dan menyatakan dalam hidup kita bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita karena Tuhan benar-benar mengenal siapa kita. Di pasu-pasu di Batama Hatana, amin, martang yang mahita. Muliati Tuhan di hatam, naung marsaur rapo kami di bagasan tikyon. Pasu-pasu may di minggu paduahon dung Epipani son. Di pasahat jala diacari hatam kami. Ditadahodo kami Tuhan. Alani upasat kami mangulu nami, ulaon nami, keluarga nami, songuninang huriam, holat tutangam muna badiay, patu pama nadumenggan. Saat diho kami Tuhan, saat diho huriam, saat diho saluhuna, ruas ni huriam siya dana saat rodina magurang, saat diho daging doho tordinami. Holan marite Kristus Yesus, martangya kami Tuho. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435, ayatnya yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dihita saluhna. Salam sehat, horas, horas, horas.